Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu. Kami rakyat yang angkat, jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining, orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla alaihim khulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran. Sedikit-sedikit main pecat, itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan, khulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqadha bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman,
dan nyaman. Lalu yang ketiga, wa ja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus. Hei, hei, ini musim topeng. Musim apa? Topeng. Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan orang-orang bodoh. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago, setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala, dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat. Membahas Bologet jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis
Kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ini ajaran apa? Ajaran tentang peri kebinatangan.